Salam, selamat malam Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita bisa bertemu kembali untuk menikmati persekutuan kita melalui kelompok pembinaan warga di gereja kita. Nah, saudara sekalian, hari ini merupakan pelajaran yang terakhir dari kitab Filipi. Pelajaran yang ke-13, di mana merupakan penutup dari kitab ini yang akan kita baca, kita renungkan dari Filipi pasal 4 ayat 21 sampai ke 23. Mari kita persiapkan Alkitab kita masing-masing. Kita akan membacanya dan nanti saya akan memandu saudara untuk membaca ayat-ayat firman Tuhan ini. Namun sebelumnya saya ajak saudara sekalian untuk tunduk kepala. Kita akan memulai KPW malam hari ini, membukanya dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami sungguh bersyukur kepada Tuhan jikalau sampai hari ini kami masih dapat diberi kesempatan untuk menikmati hidup. Ini satu kemurahan Tuhan yang luar biasa. Kami dapat memasuki tahun 2023 dengan optimisme. Dan jikalau hari ini kami memasuki di pertengahan bulan Januari untuk tahun ini, bersyukur segala kasih-Mu, anugerah-Mu, dan pertolongan daripada Tuhan. Selama 12 kali pertemuan, ada 3 bulan kami boleh belajar dari kitab Filipi. Dan hari ini merupakan hari yang terakhir kami belajar kitab Filipi ini. Biar kiranya kami pun dapat menimba apa yang sudah Paulus paparkan saat ia mengirimkan suratnya kepada jemaat di Filipi. Dan ini masih relevan bagi kehidupan kami, pertumbuhan iman kami, dalam kami berjemaat, dan dalam kami hidup di tengah-tengah masyarakat. Terpujilah nama-Mu, dalam tangan kasih dan kuasa-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan doa kami ini. Amin. Saudara menemukan Filipi 4, saya akan memandu saudara membaca ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-23. Lembaga Alkitab memberi judul Salam. Sampaikanlah salamku kepada tiap-tiap orang kudus dalam Kristus Yesus. Salam kepadamu dari saudara-saudara yang bersama-sama dengan aku. Salam kepadamu dari segala orang kudus, khususnya dari mereka yang di istana Kaisar. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, judul pelajaran kita yang ke-13 ini adalah Yesus Kristus menyertai jemaat. Nah, saudara, surat Filipi ditutup dengan sebuah salam singkat. Ada beberapa hal yang
disampaikan oleh Rasul Paulus saat menyampaikan salam sebagai penutup daripada surat ini. Yang pertama, surat ini ditujukan kepada seluruh jemaat di Filipi. Jadi bukan hanya untuk para pemimpin, saudara. Sebagaimana kita baca 21 tadi. Paulus sangat terbuka kepada jemaat di Filipi. Dan tidak ada masalah yang Paulus sembunyikan. Nah, penerima surat ini dalam hal ini jemaat di Filipi disebutkan sebagai orang-orang kudus di dalam Kristus Yesus. Saudaraku, sebutan ini menunjuk kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dan memberi hidup untuk disucikan sesuai dengan Injilnya. Nah, saudara, percaya kepada Yesus dan hidup yang disucikan itu adalah merupakan satu kesatuan, tidak dapat untuk dipisah-pisahkan. Lalu yang kedua, salam bagi jemaat Filipi ternyata bukan hanya dari Paulus sendiri, melainkan juga dari orang-orang percaya yang ada di sekitar penjara, di mana Paulus dipenjarakan di situ. Sudah bisa membaca tadi dari ayat yang ke-22. Coba kita lihat sejenak ya, ayat yang ke-22. Coba saya akan baca sejenak ayat 22. Salam kepadamu dari segala orang kudus, khususnya dari mereka yang di istana Kaisar. Nah, Bapak, Ibu, dan saudaraku, Paulus ingin memberikan semangat dan menghibur jemaat di Filipi agar mereka tidak bersusah hati karena pemenjaraan Paulus. Nah, dalam hal ini Paulus membuktikan bahwa ia tidak sendirian dan juga tidak mengalami kesepian. Mengapa? Karena ada saudara-saudara seiman yang bersama-sama dengan Paulus. Nah, kita baca tadi, memang tidak diketahui apa yang mereka lakukan bersama-sama dengan Rasul Paulus di sana. Nah, kemungkinan sebagian dari mereka juga menderita dan dipenjarakan karena iman mereka, karena Tuhan Yesus. Nah, saudaraku, jika hal ini benar, Paulus ingin mengatakan bahwa menderita dan dipenjara karena Tuhan Yesus bukanlah sesuatu yang harus dikhawatirkan. Dan yang ketiga atau yang terakhir, salam penutup Paulus berpusat kepada Kristus, bukan kepada diri Paulus. Paulus mengarahkan agar jemaat di Filipi tetap berfokus kepada Tuhan Yesus. Dalam hal ini, saudaraku, Paulus meyakinkan jemaat di Filipi bahwa Tuhan Yesus Kristus sendiri yang akan menyertai roh mereka. Coba kita lihat ayat 23.
Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai rohmu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pemenjaraan Paulus bukanlah masalah besar yang akan mengganggu kehidupan dan pelayanan jemaat. Mengapa? Karena bukan Paulus yang menjamin kemajuan sebuah jemaat, melainkan kehadiran dan penyertaan Tuhan Yesus Kristus bagi mereka, yakni bagi jemaat yang ada di Filipi. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, Paulus memang dapat dijadikan teladan bagi para pemimpin gereja. Pemimpin yang baik tidak membawa jemaat berpusat kepada dirinya, kepada Paulus, tidak. Sehingga mereka sangat bergantung kepada pemimpinnya, tidak. Namun mengarahkan jemaat bergantung kepada Tuhan Yesus sebagai pemimpin agung bagi mereka. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, pemimpin harus mengajarkan bahwa jemaat harus meyakini dan mengalami penyertaan Tuhan Yesus Kristus. Meskipun saat pemimpin tidak ada. Saat Rasul Paulus ada dalam penjara, namun ini meyakinkan mereka bahwa penyertaan Tuhan Yesus tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Ialah Sang Immanuel, Allah menyertai secara universal, secara menyeluruh dalam kehidupan jemaat dimanapun ia berada, dimanapun ia berkarya, dimanapun Tuhan menempatkan mereka. Mari saudara sekalian, kita belajar dari pengalaman jemaat di Filipi. Memang mereka khawatir, takut itu lumrah. Namun ketakutan oleh karena pemimpin saat dipenjarakan itu jangan menjadi satu alasan mereka untuk tidak melayani Tuhan, untuk tidak bersemangat dalam menjalankan kehidupan sehari-harinya. Mari kita bersama-sama akan sharing, berdiskusi dengan kelompok kita masing-masing. Nanti para pembina akan mengarahkan kita untuk diskusi malam hari ini. Sebelum dua pertanyaan sebagaimana biasa saya ajukan, mari kita akan mengakhiri lebih dulu dengan berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan kepadamu. Malam hari ini kami diberikan satu semangat, satu motivasi, satu dorongan bahwa Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang menyertai kami di dalam segala aktivitas, dalam segala sepak terjang yang kami jalani dalam hidup ini. Terpujilah namamu ya Yesus. Kami boleh mengakhiri, menutup malam hari ini dari kitab Filipi yang kami pelajari selama 13 kali pertemuan. Kami berdoa untuk minggu yang akan datang. Kami mau belajar dari kitab yang baru, yakni daripada surat Roma. Kiranya itu menolong kami, dan kami berdoa untuk para pembina agar dapat belajar dari kitab Roma
kitab tulisan kiriman Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Roma. Terima kasih Tuhan, pimpin diskusi kami malam hari ini. Sampai dengan akhirnya nanti kami siap untuk menyambut berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mempersembahkan, kami memanjatkan doa kami ini. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Pertanyaan yang pertama, saudara. Saat saudara mengalami banyak masalah, ternyata tidak ada seorang pun yang peduli. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana perasaan saudara? Tatkala kita mengalami berbagai macam masalah, ternyata kok tidak ada orang yang peduli. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana perasaan saudara? Yang kedua, lalu tindakan apa yang saudara lakukan sebagai orang percaya? Lalu tindakan apa yang saudara lakukan sebagai orang percaya? Mari kita akan berbagi pengalaman, sharing di kelompok kita masing-masing. Dan sampai bertemu kembali untuk KPW kita minggu yang akan datang. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semuanya.